الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف حفظه الله وأدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-thani al-jaddu. Yang kedua yang mendapatkan seperenam adalah al-jaddu, kakek. Yastahiqus sulusa, kakek mendapatkan bagian seperenam. Kan kemarin as-sudus, al-ab, al-jad, al-um, al-jaddah, bintul ibni, al-akhlil al-ukhud lil-ab. Sekarang rincian yang kedua. Al-jad mendapatkan bagian seperenam. Wa huwa kal abi fi syartihi, dia sama seperti ayah pada masalah syaratnya, sama tuh, yaitu wa huwa wujudul far'il warithil dzakari, yaitu adanya al-far'ul warith yang merupakan laki-laki, sama ya. Jadi mesti ada far'ul waris. Bisa far'ul warisnya laki-laki, bisa far'ul warisnya perempuan. Dapat seperenam tuh dia. Fa in kana untha, maka jika far'ul warisnya perempuan, falil jadis sudusu fardhan, maka kakek mendapatkan bagian seperenam bil fardhi, wal baqi ta'siban. Asabah adalah bil ta'sib. Jadi bagiannya bisa seperenam bil fardhi, kemudian sisanya bil ta'sib atau menjadi asabah. 2 kali bagian ya, sama dengan ayah. Jadi kakek apabila far'ul warisnya laki-laki mendapatkan bagian seperenam, kalau far'ul warisnya perempuan dapat seperenam juga, dapat asabah juga. Orang meninggal dunia meninggalkan pertama adalah
jah. Yang kedua meninggalkan jad. Yang ketiga meninggalkan ibid. Ada orang meninggal dunia meninggalkan pertama jad, yang kedua meninggalkan jad, yang ketiga meninggalkan ibid. Nah, kembaran pertama adalah jah. Jah rinciannya bagaimana? Ulang. Jah bagiannya gimana? Seperempat jika tidak ada fardu waris. Kalau ada fardu waris maka mendapatkan bagian seperlapan. Ini ada nggak fardu waris ya? Maka mendapatkan bagian seperlapan. Kemudian jad. Jad sama dengan ab, yaitu apabila ada fardun warisnya laki-laki al-ibn, maka al-jad mendapatkan bagian seperenam. Jika fardun warisnya perempuan, maka yang pertama adalah seperenam bil fardi, yang kedua bil ta'sibi, dapat sisa dengan asabah. Ini jad. Fardun warisnya siapa ini? Al-ibn. Maka berarti bagiannya berapa? Seperenam. Kemudian satu lagi, ada nggak bit ta'sibnya? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Kan lihat siapa ini fardun waris ini? Al-ibn. Maka bagiannya apa? Seperenam bil fardi. Ada nggak bit ta'sib? Hah? Nggak ada. Kalau bit ta'sib Al-binit baru tuh. Al-binit baru seperenam bil fardi, yang kedua sisa bil ta'sib. Berarti ini hanya seperenam. Kemudian al-ibn bagiannya adalah asobahnya disebut dengan asobah bin nafs. Asal masalah berapa? Berapa? 24. Sama dengan 3. Kemudian 46 sama dengan 4. 4 tambah 3 7. 24 dikurang 7 17. 17 tambah 4 tambah 3 pas. Ini kalau seandainya fardun waris adalah al-ibn, ditulis rapi. Ini adalah al-ibn, maka al-jad bagiannya adalah seperenam bil fardi. Kemudian fa in kana untha falil jaddis sudusu fardhan wal baqi ta'siban. Kalau fardun warisnya perempuan, maka kakek mendapatkan bagian seperenam bil fardi, kemudian sisa bil ta'sibi. Seorang meninggal dunia meninggalkan jah, meninggalkan jad, meninggalkan binit. Yang pertama jah, rincian jah mendapatkan bagian jika tidak ada. Kemudian apabila ada, maka jah mendapatkan bagian. Ini bagiannya berapa? Karena ada siapa ini? Ada binit, maka bagiannya seperlapan. Kemudian jad rincian yang pertama dia sama seperti kalab, yaitu syaratnya kalau seandainya ada fardun waris laki-laki al-ibn, maka al-jad bagiannya adalah seperenam as-sudus bil fardi. Kalau fardun warisnya adalah perempuan, maka al-jad bagiannya seperenam as-sudus bil fardi, kemudian
wal baqi bitta'sibi, sisanya bitta'sib. Ini siapa far'un warisnya? Binit. Nah, maka berarti al-jad bagiannya berapa? Bagiannya berapa? Yang pertama 1/6 bil fardhi, yang kedua asabah bit ta'sibi, baqi al-baqi bit ta'sibi. Kemudian binit bagiannya adalah berapa? Asabah binit. Berapa binit bagiannya? Setengah. Kalau seandainya tidak ada siapa muasibnya? Al-ibn. Kalau ada muasibnya maka kita cari itu hadir. Kemudian yang kedua, jika tidak ada siapa muasibnya? Binit yang lainnya. Nah, kemudian di sini tidak ada muasibnya, tidak ada muasibnya, maka berarti binit mendapatkan bagian setengah. Aslul masalah berapa? Berapa aslul masalah? 24. 1/8 kali 24. Apa dengan? 1/6 sama dengan 4 setengah sama dengan 12 tambah 4 16 tambah 3 12 tambah 4 16 16 tambah 3 16 tambah 3 19 24 kurang 19 5. Maka berarti asabahnya untuk siapa ini? Untuk al-jad. Jadi plus 1/6 plus asabah 4 plus 5. Itu bagiannya al-jad. Kalau seandainya ada far'un waris adalah al-binit. Nah, sekarang kalau tidak ada far'un waris, tidak ada far'un waris, pertama adalah seorang meninggalkan jah, kemudian meninggalkan meninggalkan jah. Jah rinciannya adalah mendapatkan bagian 1/4 jika tidak ada. Kalau ada maka bagiannya adalah ada nggak kalau sini? Maka bagiannya adalah 1/4. Al-um bagiannya bagaimana? Al-um bagiannya berapa? Al-um berapa bagiannya? 1/3 kalau tidak ada far'un waris.
Al-um? Nggak semua menjawabnya. Al-um bagiannya berapa? Sepertiga. Rinciannya di mana? Kalau saat ini tidak ada fardul waris. Kemudian yang kedua, tidak ada berbilang saudara-saudara laki-laki atau perempuan. Ini berarti tidak ada fardul waris, tidak ada berbilang saudara-saudara laki-laki atau perempuan. Maka al-um bagiannya adalah sepertiga. Lupa Pak deh, al-um. Kemudian jad bagiannya jad berapa? Jad bagiannya berapa? Jad bagian berapa? Dalam semua, nggak paham berarti semuanya. Jad bagiannya berapa? Nggak paham berarti. Jad bagian berapa? Hah? Kalau tidak ada fardul waris. Jad bagiannya berapa sini? Hah? Jad bagian berapa? Ulang lagi. Jad tadi bagiannya adalah 1/6. Jika seandainya tidak ada fardul waris. Kalau ada fardul waris laki-laki, maka al-jad bagiannya as-sudus bil fardhi. Kemudian kalau ada fardul perempuan al-bid'ah, maka al-jad bagiannya as-sudus bil fardhi. Kemudian al-baqi bil ta'sibi. Kita lihat sini al-jad. Al-jad berapa bagian di sini? Berapa al-jad bagian di sini? Kalau asobah biar mantap. Asobah biar mantap. Itu motor sabit, tolongin tuh yang punya rumah. Keluar dulu hari, keluar dulu aja. Ulang lagi, jad. Al-jad bagiannya adalah 1/6. Pertama, jika seandainya tidak ada fardul waris. Kalau ada fardul waris laki-laki, maka al-jad bagiannya adalah as-sudus bil fardhi. Kalau perempuan maka as-sudus bil fardhi. Kemudian al-baqi bil ta'sibi. Ingatin, pada masalah asobah itu, asobah bin nafs, ada yang min jihatil bunuwah, ada min jihatil ubuwah, ada min jihatil ukhuwah, ada min jihatil umumah. Asal mengetahui doang ini, asal mengetahui aja ini. Pada masalah asobah bin nafs, ada pertama min jihatil ubuwah, yang kedua min jihatil bunuwah, yang ketiga min jihatil ukhuwah, yang keempat min jihatil umumah. Dan empat ini asobah bin nafs
ada min jihatil ubuwah, yang kedua min jihatil bunuwah, yang ketiga min jihatil ukhuwah, yang keempat min jihatil umumah. Mari bilangin yang punya rumah, tempatnya udah kosong, nggak enak. Yang pertama asabah bin nafs min jihatil ubuwah, min jihatil bunuwah, min jihatil ukhuwah, yang keempat min jihatil umumah. Jadi yang pertama min jihatil ubuwah, yang kedua min jihatil bunuwah, yang ketiga min jihatil ukhuwah, yang keempat min jihatil umumah. Min jihatil ubuwah dari pihak keayahan, berarti adalah al-ab, al-jad, wa in ala, tuh yang dibilang min jihatil ubuwah. Itu pertama adalah al-ab, kemudian al-jad, kemudian wa in ala. Nah, itu yang disebut dengan asabah bin nafs min jihatil ubuwah tuh. Tulis tuh, tulis dulu. Jadi asabah bin nafs dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama min jihatil ubuwah, yang kedua min jihatil bunuwah, yang ketiga min jihatil ukhuwah, yang keempat min jihatil umumah. Yang pertama min jihatil ubuwah dari pihak keayahan, yaitu al-ab, al-jad, wa in ala. Yang kedua min jihatil bunuwah dari pihak keanakan, al-ibn, ibnul ibn, wa insabal. Asabah bin nafs ada 4, bagiannya. Yang pertama min jihatil ubuwah, yang kedua min jihatil bunuwah, yang ketiga min jihatil ukhuwah, yang keempat min jihatil umumah. Min jihatil ubuwah dari pihak keayahan, al-ab, al-jad, wa in ala. Min jihatil bunuwah dari pihak keanakan, yaitu adalah al-ibn, ibnul ibn, wa in sabal. Dari pihak keayahan, ayah, kakek, terusnya ke atas. Dari pihak keanakan, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, terus ke bawah. Kemudian min jihatil ukhuwah, yaitu al-akhus syaqiq, saudara laki-laki sekandung, al-akh lil ab, saudara laki-laki sebapak, kemudian ibnul akhis syaqiq, ibnul akhis syaqiq, keponakan laki-laki dari saudara sekandung. Kemudian ibnul akh lil ab, ponakan laki-laki dari saudara sebapak. Wa in safal, dan seterusnya ke bawah. Jadi ulang lagi, asabah bin nafs dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah min jihatil ubuwah,
Yang kedua min jihatil bunuwah, yang ketiga min jihatil ukhuwah, yang keempat min jihatil umumah. Ini hanya yang ada tasdid, nggak ada jihad, bukan jihad tapi jihad. Yang pertama dari pihak kebapaan, yaitu al-ab, al-jad, wa in ala, bapak, kakek, seterusnya ke atas. Yang kedua min jihatil bunuwah, yaitu al-ibnu, ibnul ibni, wa in safal, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah. Yang ketiga min jihatil ukhuwah, al-akhus syaqiq, al-akhlil ab, ibnul akhis syaqiq, ibnul akhlil ab, wa in safal. Yang pertama saudara laki-laki sekandung, yang kedua saudara laki-laki sebapak, yang ketiga ponakan laki-laki dari saudara laki-laki dari saudara sekandung, kemudian keponakan laki-laki dari saudara sebapak, dan seterusnya ke bawah. Itu min jihatil ukhuwah. Kemudian yang keempat min jihatil umumah. Yang pertama al-ammus syaqiq, paman sekandung. Berarti kalau bilang al-ammus syaqiq, dia saudara bapak kita yang sekandung, begitu. Bapak kita punya kakak atau punya adik laki-laki sekandung dengan bapak kita, maka itu paman disebut dengan al-ammus syaqiq, namanya paman sekandung. Kita punya bapak, bapak kita punya adik atau punya abang. Ini saudaranya adik atau abangnya bapak kita sekandung, maka disebut dengan al-ammus syaqiq. Jadi paman sekandung. Yang kedua al-am lil ab, paman sebapak. Berarti kalau paman sebapak, bapak kita punya adik atau punya abang, tapi apa? Sebapak doang, tidak apa? Beda ibu tuh. Bapaknya sama tapi ibunya beda, disebut dengan al-am lil ab. Jadi pertama tadi min jihatil umumah adalah al-ammus syaqiq, paman sekandung. Yang kedua al-ammu lil ab, paman sebapak. Yang ketiga ibnul ammi syaqiq, sepupu laki-laki dari paman sekandung. Ibnul ammi syaqiq, sepupu laki-laki dari paman sekandung. Yang keempat ibnul ammil ab, sepupu laki-laki dari paman sebapak, wa in safal, terusnya ke bawah. Ulang lagi, asabah bin nafs itu dibagi menjadi 4 bagian. Sebenarnya masih panjang nih, tapi kasih tahu dulu biar nanti enggak ini. Yang pertama adalah asabah bin nafs min jihatil ubuwah. Yang kedua min jihatil bunuwah. Yang ketiga min jihatil ukhuwah. Yang keempat min jihatil umumah. Min jihatil ubuwah artinya dari pihak kebapaan, yaitu al-ab, al-jad, wa in ala, bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Yang kedua min jihatil bunuwah, dari pihak keanakan, berarti al-ibn, ibnul ibn, wa in safal, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah, ibnu, ibnil, ibnil. Kemudian yang ketiga min jihatil ukhuwah, yaitu al-akhus syaqiq, al-akhlil ab, ibnul akhis syaqiq, ibnul akhlil ab, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara sekandung, kemudian keponakan laki-laki dari saudara sebapak, dan seterusnya ke bawah. Yang keempat min jihatil umumah, asabah bin nafs, dari pihak kepamanan, yaitu pertama adalah al-ammus syaqiq, yaitu paman sekandung. Dibilang paman sekandung berarti
adik ayah kita atau abang ayah kita yang sebapak seibu sekandung. Nah, yang kedua adalah al-ammu bil ab, paman sebapak. Kemudian yang ketiga ibnul ammi syaqi, sepupu laki-laki dari paman sekandung. Yang keempat ibnul ammil ab, sepupu laki-laki dari paman sebapak. Wa in safa, terus ke bawah. Ini yang disebut dengan asabah. Balik kemarin, lihat al-jad. Al-jad tadi rinciannya mendapatkan bagian seperenam. Yang pertama, apabila ada laki-laki maka bagiannya as-sudus bil fardi. Kemudian kalau perempuan as-sudus bil fardi, al-baqi bil ta'sibi. Kita lihat sekarang al-jad sini. Ada ketentuan itu yang saya tadi sebutin? Ngetin tuh, ngetin. Ada nggak ketentuan yang disebutin tadi? Ada nggak? Nggak ada. Kalau tidak ada, maka dia bagiannya adalah asabah bin nafs. Gitu, ingetin. Jangan terkecoh dengan bilangan apa itu? Seperenam. Jangan terkecoh dengan bilangan seperenam. Lihat dulu. Oh, syaratnya dia adalah apabila ada fardun waris. Ingetin tuh. Kemudian kalau fardun warisnya adalah laki-laki, maka bagiannya as-sudus bil fardi. Kalau perempuan as-sudus bil fardi wal baqi bil ta'sibi. Ada nggak ketentuan itu? Nggak ada. Nah, berarti kalau nggak ada, ini masalah kita kembalikan bukan masalah seperenam, tetapi asabah bin nafs tuh gitu. Jadi sekali lagi jangan terkecoh dengan angka seperenam. Karena tidak ada ketentuan tadi yang disebutkan, maka al-jad bagiannya asabah. Disebut dengan asabah bin nafs. Asal masalah berapa? 12. Mau dengar? Tiga. Mau dengar? 4. 4 tambah 3 12 kurang 7 5. Tuh. Terus biar rapi. Udah ya, wallahu a'lam bishawab.